Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan Permanatasari dengan NIM 031122200017. Saya merupakan mahasiswa akuntansi kelas B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil rangkuman saya dengan judul uang dan mata uang. Baik, langsung kita mulai. Uang dalam konsep Islam. Uang itu apa sih? Uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Uang itu merupakan barang yang flow konsep. Flow konsep di sini artinya mengalir dalam masyarakat luas. Uang termasuk flow konsep dan modal termasuk stok konsep karena modal itu berupa persediaan. Meskipun uang tapi berupa persediaan gitu. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi, itulah hikmah dilarangnya menimbun uang. Jadi uang itu dilarang ditimbun karena akan menyebabkan kelesuan terhadap ekonomi. 2 syarat penggunaan benda sebagai uang. Yang pertama, persyaratan psikologis, persyaratan fisiknya. Benda tersebut harus dapat Benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Jadi kalau persyaratan psikologis itu harus mampu memenuhi keinginan dari pemiliknya. Kemudian yang kedua ada persyaratan teknis. Persyaratan teknis yang melekat pada uang yaitu, atau ini fisik nih, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai aslinya. Kemudian mudah dibawa dan nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan dan terdiri atas berbagai nominal. Ingat ya, 2 syarat penggunaan harta benda sebagai uang itu adalah syarat psikologis yang mampu memenuhi keinginan dari pemiliknya. Kemudian syarat teknis yaitu tahan lama, tidak mudah rusak, dan kayak gitu-gitu. Fungsi uang itu sebagai apa sih? Pertama, uang sebagai ukuran harga. Merupakan fungsi terpenting ya. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam segala transaksi. Uang itu memudahkan kita dalam bertransaksi. Uang sebagai media menyimpan nilai. Uang sebagai store of value berarti uang adalah bisa jadi mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Kemudian uang sebagai alat media tukar. Kalau pada zaman dahulu kan dikenal istilah barter, pertukaran barang dengan barang. Nah kalau sekarang itu udah ada uang, jadi si tukar menukarnya itu dengan uang. Yang keempat sebagai alat penundaan pembayaran atau standard of deferred payment. Transaksi barang dan jasa seringkali dilakukan pembayaran tertunda atau kredit. Misalnya, si A menjual jas di pasar, lalu datanglah seorang pembeli. Tapi pembeli tersebut tidak membawa uang yang cukup. Maka si A tersebut menjualnya dengan sistem kredit. Fungsi ini dapat dilakukan dengan baik jika nilai uang stabil. Sebagai alat penundaan pembayaran atau kredit. Perbedaan fungsi uang menurut ekonomi Islam dan kapitalisme. Menurut kapitalisme, uang itu tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik on the spot maupun secara tangguh. Hadirnya uang dalam sistem perekonomian akan mempengaruhi perekonomian suatu negara yang biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan moneter. Seorang mengatur uang atau asetnya dipengaruhi oleh 3 hal dalam ekonomi kapitalis. Yang pertama, money demand for transaction. Kedua, money for precautionary. Yang ketiga, money of demand for spekulasi. Untuk transaksi, jaga-jaga juga untuk spekulasi. Nah, berbanding terbalik dengan pandangan Islam. Jadi dalam Islam itu uang hanya sebagai media atau medium of exchange, hanya sebagai media alat tukar saja. Ya, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan. Nah, tadi kalau misalkan ada uang yang diperjualbelikan itu gak boleh, itu haram. Jadi si lebihan nilai lebihnya tadi termasuk adalah meriba. Itu gak boleh.
Suatu fenomena penting dari karakteristik uang adalah uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi. Ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain, sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor real. Disinilah bedanya dengan ekonomi konvensional yang memisahkan antara sektor finansial dan sektor real. Akibat keterpisahan itu, maka arus uang berkembang dengan cepat sekali. Sementara arus barang di sektor real semakin jauh tertinggal. Itu pandangan menurut Islam. Kemudian ada klasifikasi uang. Pertama, uang barang, commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau dapat diperjualbelikan. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 kondisi utama agar suatu barang tersebut bisa dijadikan uang, yaitu persediaan barang harus terbatas, daya tahan harus lama, terus nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang itu harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah banyak dalam melakukan transaksi. Kedua, uang logam, metallic money. Sejalan berubahnya zaman, uang komoditas atau uang barang dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk dibawa. Kemudian seiring perkembangannya zaman tadi, hadirlah uang logam. Yang ketiga, uang giral atau deposit money. Uang giral adalah uang yang beredar pada bank. Yang ketiga adalah uang giral, deposit money. Uang giral adalah uang yang beredar pada bank yang dapat diambil oleh si pemegangnya sewaktu-waktu. Uang giral muncul dari gagasan masyarakat seiring dengan perkembangannya perbankan. Keuntungan uang giral sebagai alat pembayaran. Pertama, kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh pihak yang tidak berhak. Kedua, dapat dipindah tangankan dengan cepat dengan ongkos yang rendah. Tiga, tidak diperlukan uang tunai, uang kembali secara cek. Terakhir ada uang kertas. Uang kertas atau token money. Ada beberapa keuntungan penggunaan dari uang kertas, diantaranya biaya pembuatannya itu rendah, pengiriman yang mudah, penambahan dan pengurangannya lebih murah dan cepat, serta dapat dipecah-pecah dalam jumlah berapapun. Namun, ada kekurangan juga nih uang kertas. Itu tidak bisa dibawa dalam jumlah besar karena dibuat dari kertas yang rentan rusak. Uang kertas dalam perspektif Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menetapkan apa yang telah menjadi tradisi penduduk Mekah. Dinar, emas, dan dirham perak, serta uang logam sebagai mata uang yang berlaku. Nah, uang kertas itu muncul setelah Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 Masehi. Semenjak itu, banyak negara yang tidak lagi menggunakan dinar, emas, dan dirham sebagai mata uangnya. Kemudian mereka beralih menggunakan uang kertas. Islam menentukan mata uang tertentu untuk dijalankan oleh umat muslim. Rasulullah SAW menyebutkan dinar dan dirham sebagai mata uang yang harus dipraktikkan. Dinar dan dirham itu harganya relatif stabil sampai sekarang ya.